Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreika Ramadhani, NRP 23/2020-04. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3, yaitu mengenai sensor dan satelit. Yang pertama ada geostationary orbit, yaitu orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0. Dari permukaan bumi, objek yang berada di orbit geostasioner akan tampak diam di angkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Orbit ini sangat diminati oleh operator-operator satelit buatan, termasuk satelit komunikasi dan televisi. Karena letaknya konstan pada lintang 0 derajat, lokasi satelit hanya dibedakan oleh letaknya di bujur bumi. Lalu yang selanjutnya ada Sun Synchronous Orbit atau orbit sinkron matahari, yaitu orbit bumi yang menggabungkan ketinggian dan kemiringan sedemikian rupa sehingga objek pada orbit tersebut melewati garis bintang tertentu di permukaan bumi pada waktu matahari lokal yang sama. Sudut iluminasi permukaannya akan hampir sama setiap saat. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan 4 resolusi pada penginderaan jauh. Yang pertama ada resolusi spasial, merupakan ukuran terkecil objek di lapangan yang dapat direkam pada data digital maupun pada citra. Pada data digital, resolusi di lapangan dinyatakan dengan piksel. Semakin kecil ukuran terkecil yang dapat direkam oleh suatu sistem sensor, berarti sensor itu semakin baik karena dapat menyajikan data dan informasi yang semakin rinci. Resolusi spasial yang baik dikatakan resolusi tinggi atau halus, sedangkan yang kurang baik berupa resolusi kasar atau rendah. Di sini ada contoh citra satelit resolusi spasial yang bersumber dari Digital Group. Yang selanjutnya yaitu ada resolusi spektral, merupakan kemampuan suatu sistem optik elektromagnetik yang berfungsi untuk membedakan informasi optik berdasarkan nilai pantulan atau nilai pancaran spektralnya. Dalam pengertian ini, maka apabila sebuah citra memiliki jumlah saluran yang lebih banyak dan masing-masing saluran tersebut cukup sempit, maka apabila dilakukan analisis kemungkinan citra dalam membedakan objek berdasarkan respon spektralnya. Sehingga yang dimaksud citra yang memiliki revolusi spektral yang tinggi adalah citra tersebut memiliki jumlah saluran yang banyak dan semakin sempit interval panjang gelombangnya. Lalu yang ketiga ada resolusi radiometris, yaitu kemampuan sensor dalam mencatat respon spektral optik. Sensor yang peka dapat membedakan selisih respon yang paling lemah sekalipun. Kemampuan sensor ini secara langsung dikaitkan dengan kemampuan coding, yaitu mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi angka digital. Kemampuan ini dinyatakan dalam. Lalu yang terakhir, yaitu ada resolusi temporal, ialah frekuensi perekaman ulang kembali ke daerah yang sama pada rentang waktu tertentu. Rentang waktu perulangan ke asal daerah yang sama satunya dinyatakan dalam jam atau hari. Contoh resolusi temporal ini ada 3. Yang pertama, resolusi temporal tinggi berkisar antara, untuk temporal yang tinggi ini dinyatakan berkisar kurang dari 24 jam atau maksimal 3 hari. Untuk resolusi temporal sedang berkisaran antara 4 hari sampai 16 hari. Lalu ada resolusi temporal rendah berkisar antara lebih dari 16 hari. Lalu di sini ada contoh citra satelit resolusi temporal yang bersumber dari Zoom World Image. Lalu ada penjelasan dari Landsat 9 yang baru
yaitu Landsat 9, satelit pengamatan bumi yang diluncurkan pada tanggal 27 September 2021 dari Space Launch Complex di Vandenberg Space Force Base dengan kendaraan peluncuran Atlas V401. NASA bertugas membangun, meluncurkan, dan menguji satelit, sedangkan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS mengoperasikan satelit dan mengolah serta mendistribusikan arsip data. Di sini ada resolusi ada 4 resolusi, yaitu spasial, spektra, radiometris, dan temporal. Yang dibutuhkan untuk Landsat 9 yaitu pada resolusi spasial itu membutuhkan 15 meter dan 30 meter operational line image atau disingkat OLI. Lalu pada resolusi spektralnya memiliki 11 band. Lalu resolusi radiometrisnya 14 bit. Lalu resolusi temporalnya 16 hari atau sampai 18 hari. Lalu ada lebar sapuan atau SWOT dan altitude. Pada Landsat 9 yang baru diluncurkan beberapa bulan ini memiliki lebar sapuan yaitu 185 kali 185 km dan juga memiliki altitude 438 mil atau setara dengan 705 km. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.